Ancaman perang semakin nyata di depan mata. Tak sedikit yang memprediksi ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh blok Barat akan memicu Perang Dunia Ketiga. Ketegangan ini justru meruncing dengan buntunya upaya diplomasi. Dengan lebih dari 130.000 personil pasukan yang mengelilingi perbatasan Ukraina, Rusia bisa melancarkan invasi dalam waktu dekat. Upaya diplomasi lewat telepon antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Joe Biden bisa dikatakan gagal karena tidak membuahkan kesepakatan. Tak lama berselang, Biden pun segera menghubungi sekutunya di Eropa. Dalam pertemuan di Gedung Putih tersebut, Biden menyatakan adanya kemungkinan invasi Rusia di Ukraina dalam waktu dekat. Bahkan, bukan tidak mungkin jika Putin mulai memobilisasi pasukannya menuju Kiev, ibu kota Ukraina pada minggu depan. Informasi ini ditanggapi serius oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Bahkan, sebelum komunikasi antara Biden dan Putin gagal menurunkan tensi, Amerika Serikat mulai menghimbau warganya yang berada di Ukraina untuk segera meninggalkan negara tersebut. Selaras, Australia turut memberikan himbauan yang sama serta mulai merelokasi staf kedutaan besar Australia di Kiev ke kota Lviv di Ukraina Barat. Langkah evakuasi juga dilakukan oleh beberapa negara lain seperti Arab Saudi dan Israel. Situasi mencekam ini diperparah dengan gelagat Rusia yang terus memperkeruh suasana. Salah satu contohnya, rencana Rusia untuk melakukan latihan militer di sekitar Laut Hitam seminggu ke depan. Aksi ini kemudian akan memblokade kapal yang akan berlabuh di Ukraina, praktis mengganggu jalur perdagangan negara tersebut. Lantas, apa yang menjadi pemicu konflik? Hal ini dapat diketahui dari tuntutan Rusia ke Amerika dan sekutunya atau NATO. Permintaan Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat, dan NATO sangatlah berat. Seperti yang diketahui, Rusia telah menyerahkan draft tuntutan Rusia ke Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa semenjak akhir tahun lalu. Draft tersebut berisikan 8 tuntutan yang meliputi permintaan Rusia untuk Amerika Serikat dan NATO untuk tidak meningkatkan kapasitas pertahanan di Eropa, melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO, menuntut NATO untuk menarik ekspansinya di Eropa Timur. Selain itu, Rusia juga melarang adanya penempatan rudal jarak pendek dan menengah di Eropa Timur, serta melarang NATO dan Amerika Serikat untuk melakukan aktivitas militer di Eropa Timur, Asia Tengah, dan Kaukasus Selatan. Inti dari tuntutan ini adalah keamanan Rusia. Rusia merasa tidak aman jika tetangga dekatnya Ukraina bergabung dengan NATO atau Barat. Jika itu terjadi, maka Rusia akan terjepit dan tak berdaya menghadapi perkembangan militer Amerika di Eropa Timur. Jarak dari Ukraina ke Moskow, ibu kota Rusia, hanyalah sejengkal dari Ukraina. Dengan demikian, kita dapat mengerti kecemasan Putin andai rudal barat diluncurkan dari Ukraina ke jantung kota Moskow. Meski berat, usaha diplomasi terus dilakukan untuk mencegah ketegangan tereskalasi menjadi konflik terbuka. Selama proses diplomasi antar pihak berlangsung, upaya di forum organisasi internasional terbukti kurang ampuh. Buktinya, pertemuan di Dewan Keamanan PBB pada 31 Januari silam justru berujung pada meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat. Jalur antar negara pun menjadi opsi yang tengah diupayakan. Diplomasi satelit salah satunya sedang diupayakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam safari diplomasinya pada awal minggu kedua Februari, Macron telah bertemu Putin dan Kiev untuk menyambangi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Awalnya, Macron menyampaikan kabar baik bahwa Putin telah berkomitmen untuk menurunkan ketegangan di perbatasan Ukraina. Namun tak lama kabar itu justru dibantah oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov yang menyatakan pertemuan antara Macron dan Putin belum membuahkan kesepakatan apapun. Upaya serupa telah dicoba dijajaki Inggris. Pada 10 Februari lalu, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss berkunjung ke Moskow untuk bertemu Menlu Rusia Sergei Lavrov. Sayang, pertemuan tingkat tinggi ini berujung nihil. Bahkan Lavrov yang geram pun langsung meninggalkan Truss seraya berujar ke media bahwa pertemuan kali ini pak orang bisu berbicara dengan orang tuli. Namun bukan berarti harapan perdamaian sudah hilang sepenuhnya. Pasalnya, Rusia hingga saat ini masih membuka ruang untuk berdialog. Pasukan Kremlin Rusia pun belum menyentuhkan sepatunya di wilayah kedaulatan Ukraina. Maka, pertemuan antara Biden dan Putin yang dijadwalkan minggu depan di Geneva, Swiss nanti menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk menunjukkan keseriusannya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Harapan ini pun diperkuat dengan komitmen Putin untuk terus berkomunikasi dengan Macron setelah pertemuan tersebut diadakan.
Meskipun intelijen Amerika Serikat telah mendengar kabar bahwa invasi akan dilakukan dalam waktu dekat, Moskwa masih belum memutuskan langkah apapun. Bagi Rusia, serangan invasi bukanlah keputusan yang mudah diambil. Jelas bagi Putin, aksi agresi Rusia di Ukraina akan dibalas dengan pukulan mundur dari Amerika Serikat dan aliansinya di Eropa Barat. Tak hanya itu, Rusia pun akan diganjar dengan segudang sanksi oleh komunitas internasional. Belajar dari pengalaman aneksasi Rusia di Crimea lalu, sanksi yang diberikan oleh Barack Obama dianggap terlalu halus dan kurang efektif untuk menciptakan efek kejut bagi Putin. Kini, Biden pun bertekad untuk mengganjar agresi Rusia dengan balasan yang lebih menggigit. Sanksi yang dijanjikan oleh Biden jika invasi terjadi tidak main-main. Pertama, Biden mempertimbangkan opsi untuk memutus Rusia dari sistem SWIFT yang menjadi tulang punggung perbankan di seluruh dunia. Dengan terputusnya Rusia dari sistem tersebut, hampir dapat dipastikan perekonomian negara ini akan lumpuh. Sanksi kedua yang akan diberikan oleh Amerika Serikat ke Rusia jika menginvasi Ukraina ialah embargo. Di satu sisi, Amerika Serikat dan sekutunya akan memboikot produk-produk teknologi Rusia yang sangat menguntungkan, seperti produk persenjataan, industri luar angkasa, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum. Di sisi lain, Amerika Serikat juga akan mengajak sekutunya untuk menghentikan ekspor barang konsumsi ke Rusia, termasuk bahan makanan hingga ponsel. Sanksi-sanksi tersebut pun tentu akan dilengkapi dengan sanksi standar lainnya, seperti pembekuan aset negara Rusia dan pejabatnya di berbagai penjuru dunia serta kemungkinan serangan militer balasan dari Amerika Serikat dan NATO. Selanjutnya, Amerika Serikat dan NATO juga berjanji untuk menempatkan lebih banyak pasukan dan persenjataan di perbatasan Ukraina jika pasukan Rusia merangsek ke wilayah Ukraina. Tak hanya itu, konflik terbuka juga diperkirakan akan mengorbankan puluhan ribu warga sipil di kedua belah pihak. Segudang konsekuensi tersebut pun akan membuat perang menjadi opsi yang sangat mahal bagi Rusia. Dengan pertimbangan ini, diharapkan Rusia bisa menerima inisiatif blok barat untuk segera melakukan menarik pasukan di wilayah perbatasan Ukraina. Namun, hingga perjanjian di antara pihak yang berseteru telah disepakati, konflik bisa saja sewaktu-waktu terjadi.